Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Amal Subandi dari kelas 12 MIPA 3. Pada video kali ini, saya akan melakukan narasi atau menarasikan sebuah teks editorial berjudul Pembelajaran Tatap Muka di Era Pandemi COVID-19. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, perkenalkan, saya Nabil Amal Subandi yang akan membawakan breaking news kali ini. Sudah lebih dari 1 tahun, wabah virus COVID-19 melanda dunia, tak terkecuali di Indonesia. Pandemi virus COVID-19 ini juga memberikan dampak bagi seluruh aspek kehidupan kita, termasuk salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Sekolah yang biasanya penuh dengan kegiatan belajar, kini terbengkalai, karena telah digantikan oleh pendidikan online atau pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini pun sudah berlangsung cukup lama, sejak adanya pandemi. Kemudian pertanyaan muncul, mau sampai kapan kita untuk terus melakukan pembelajaran jarak jauh? Kemudian, disinilah dimulai untuk menggagas suatu rencana di tengah-tengah pandemi, yaitu rencana pembelajaran tatap muka atau PTM. Rencana dimulainya pembelajaran tatap muka ini tertuang dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor 883 tahun 2021 tentang penetapan satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, pembelajaran campuran tahap 1 pada masa PPKM. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana menjelaskan, satuan pendidikan wajib melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Waktu pelaksanaan pembelajaran ini akan dimulai pada 31 Agustus dan dievaluasi secara berkala. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek memastikan semua jenjang bisa melaksanakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini di sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek Jumeri mengatakan, kepastian itu mengacu pada kebijakan PPKM masing-masing daerah dan keputusan bersama atau SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pernyataan itu juga diperkuat dengan instruksi Menteri Dalam Negeri atau Imendagri terkait pembelajaran tatap muka terbatas. Daerah yang berada di level 1 dan 2 dapat memulai PTM terbatas dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan warga sekolah. Sementara untuk daerah yang berada di level 3 dan 4 masih harus menggelar pembelajaran secara jarak jauh atau PJJ. Namun demikian, keputusan terakhir dalam memilih PTM ataupun PJJ itu tentunya harus melibatkan partisipasi orang tua. Kehadiran siswa di satuan pendidikan selama masa pembelajaran tatap muka harus dibatasi maksimal 50% dalam ruang kelas. Setiap kelas juga diwajibkan untuk melakukan rotasi hingga wajib memperhatikan protokol kesehatan. Beberapa organisasi dunia seperti UNESCO dan UNICEF selalu mengingatkan negara-negara untuk memprioritaskan pembukaan sekolah ketika tingkat penularan COVID-19 sudah terkendali atau menurun. Resiko kehilangan generasi karena kehilangan pembelajaran atau learning loss dan putus sekolah semakin tinggi jika sekolah tidak segera dibuka kembali. Pembelajaran tatap muka terbatas atau PTM merupakan upaya untuk menyelamatkan anak Indonesia dari resiko dampak negatif jangka panjang dari pembelajaran tatap muka. Jika tidak segera menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas, generasi ini dikhawatirkan akan sangat sulit untuk mengejar ketertinggalan. Kementerian Komunikasi dan Informatika menilai, PJJ yang berkepanjangan bisa berdampak besar dan permanen terhadap pelajar. Dampak yang sangat diantisipasi diantaranya yaitu penurunan capaian belajar, meningkatnya angka anak putus sekolah,
dan dampak terhadap kesehatan mental serta psikologis para pelajar. Untuk menghindari hal tersebut, pembelajaran tatap muka terbatas harus dilakukan. Temuan kasus COVID-19 saat pembelajaran tatap muka menunjukkan bahwa PTM di masa pandemi tetap beresiko meski persyaratan-persyaratan PTM tersebut telah terpenuhi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyebutkan kasus penularan COVID-19 di lembaga pendidikan saat dilakukan kegiatan tatap muka terbatas relatif rendah, yakni hanya 2,8% atau 1.296 dari 46.580 sekolah yang melaksanakan PTM terbatas. Walaupun terbilang cukup rendah, pihak sekolah tetap harus melakukan pemetaan terhadap warga sekolahnya agar apabila terjangkit virus COVID-19 dapat ditanggulangi lebih lanjut dan diketahui rekam jejak orang yang terkena virus tersebut. Dilakukannya pembelajaran tatap muka atau PTM ini merupakan bagian dari usaha untuk menghindari pelajar-pelajar Indonesia dari dampak negatif pembelajaran jarak jauh yang berkepanjangan. Mulai dari ketertinggalan pendidikan atau learning loss, hingga meningkatnya angka anak putus sekolah apabila sekolah tidak melakukan pembelajaran tatap muka kembali. Namun demikian, pembelajaran tatap muka bukanlah hal yang utama. Keselamatan serta kesehatan warga sekolah harus tetap menjadi prioritas tertinggi. Diadakannya pembelajaran tatap muka tentu berisiko memunculkan klaster baru COVID-19. Oleh karena itu, dibutuhkan mitigasi-mitigasi untuk mencegah munculnya klaster baru tersebut. Kerjasama yang baik antara peserta didik, wali peserta didik, pihak sekolah hingga pemerintah sangat dibutuhkan untuk dapat menekan kemungkinan terburuk dari PTM, sehingga pembelajaran bisa kembali seperti sedia kala. Sekian breaking news yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya, Nabil Amali Subandi, pamit undur diri. Terima kasih.